Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial untuk administrasi DTA. Klik filenya, file administrasi DTA. Aplikasi ini berjalan di akses 2010 ke atas. Jadi untuk yang 2007 itu tidak bisa membuka aplikasi ini. Jadi 2010 ke atas. Jadi bisa yang 2007 berarti di install ya, di upgrade ke 2010. Berbasis akses. Tampilan pertama seperti ini, ada form utama, langsung diklik. Nah, seperti ini. Di sini ada nampak beberapa menu dari administrasi, tabungan, siswa, guru, SPP, laporan, konfigurasi, kemudian tentang dan hapus atau copy. Yang pertama dilakukan adalah dikonfigurasi dulu. Di konfigurasi ini, di sini ada kelas kelompok. Kita klik kelas kelompok. Nah, ini maksudnya kelas 1 sampai kelas 6. Kalau misalkan ada kelas 1A, terserah. Ini fungsinya untuk nanti mengkelompokkan siswa. Siswa ini ada di kelas mana. Ini karena sudah dibuat 1 sampai 6, kalau tidak dirubah juga tidak apa-apa. Kemudian yang harus diisi awal itu identitas. Ya, sini DTA MIPA misalkan, mau diganti dengan DTA apa, terserah. Kemudian identitas alamat, ini juga silakan diisi, misalkan DTA dengan alamat. Ini nanti akan tercatat atau terprint pada setiap kwitansi yang diprint out. Kemudian daftar barang dan jasa. Ini bisa di sini ada penambah, hapus atau simpan. Kalau tambah misalkan apa kosong ya, nanti diisi kode barangnya apa, nama barangnya apa. Ini fungsinya untuk nanti transaksi sekolah. Ada penjualan buku, penjualan kaos, penjualan apa yang biasa ada di lembaga. Nah, di sini sudah tercantum sebagian. Apabila sama, ini tidak usah dihapus ya. Misalkan ini ada data sekolah, ini bisa dihapus atau ditambah. Ini hanya sampel saja. Ini kodenya juga bebas, terserah Bapak Ibu. Ini ada manasik haji, kemudian perseni, rihlah, ini diganti ya. Nah, kecuali untuk yang SPP, yang infak Juli sampai Maret, dari Juli sampai Juni kembali. Ini SPP 1 sengaja pakai kode SPP 1 untuk bulan Juli dan 12 untuk Juni. Ini nggak usah tidak usah dirubah karena codingnya nanti di SPP itu sudah berdasarkan SPP 1 itu Juli, SPP 12 itu Juni gitu ya. Nah, yang lainnya silahkan bisa ditambahkan, disesuaikan. Kalau ininya untuk nominalnya misalkan ini infak Julinya bukan 50 tapi misalkan 30. Nah, itu bisa dirubah ya. Silahkan dirubah. Tetapi kalau untuk kodenya ini saya harapkan jangan. Nanti ketika ada rekap SPP Juli dan selanjutnya itu berdasarkan kode SPP 1 dan sampai 12. Nah, ini bisa hapus, bisa lewat sini, bisa lihat semuanya biar mudah. Kemudian identitas, alamat, daftar barang, daftar karyawan dan tabungan. Kali ini nanti setelah ada pengisian siswa dan guru. Kemudian yang pertama ya, di samping tadi ada juga nih cover ya.
identitas lembaga. Di sini ada tombol selesai, cover, kalkulator, covernya klik. Nah, nama lembaga DTA apa? Nomor statistiknya NPSN bila ada, status lembaga, kemudian penyelenggaranya siapa, yayasan atau pesantren, alamat yang bersangkutan, nama kepala DT-nya siapa, ya, ini bisa dirubah. Kemudian ini tahun pelajarannya berapa. Di kop surat, nah ini untuk logo, ini tinggal diklik ya. Ini kan logo RA, diklik sama dengan logo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu awal-awalnya harus menyiapkan logo hasil scan ya, JPEG logo, kemudian juga kop surat dan tanda tangan yang sudah dibubuhi cap. Ini untuk kop surat nanti akan tercetak pada laporan-laporan. Ini contohnya, misalkan mau merubah logo, ini bisa dihapus ya nanti. Nah, ada muncul menu seperti ini, ada add, remove. Ini kalau mau di remove misalkan, maka hilang. Add lagi, maka cari logo yang telah disiapkan ya. Misalkan ini contoh. Nah, ada ya. Kemudian untuk kop surat juga, nah, silakan ini di remove dulu, kemudian nanti di add ya. Kemudian untuk tanda tangan sama, klik 2 kali, ini ada, nanti di remove, nah, remove kosong. Ini juga di remove, atau nanti jangan dulu ya. Nah, setelah selesai disilang, close. Setelah itu konfigurasi tahap kedua adalah memasukkan guru dulu ya. Guru kan sedikit. Nah, kita lihat di sini, ini contoh yang sudah ada. Lihat biodata. Kalau dilihat di menu lihat biodata itu tidak bisa diedit, hanya bisa melihat. Nah, ini karena sudah ada. Kalau edit, nah ini untuk mengubah ya, ada apabila kekurangan atau kesalahan tik. Kemudian input biodata, misalnya ada guru baru, pegawai baru di sini. Nick-nya berapa, nick yayasannya berapa, kemudian namanya apa, gelar, sampai ini keluarga, pendidikannya, kepegawaian, tunjangan. Nah, di sini apabila sudah ada data guru, nanti suatu ketika kita butuh data guru nih, maka bisa menggunakan ini, tombol ekspor data guru ke Excel. Ini daftar guru dulu. Nah, ini nampak yang sudah ada di sini ya, dengan fotonya. Untuk memasukkan foto sama seperti tadi. Di sini tinggal diklik 2 kali. Nah, nanti cari di remove, nanti di add ya. Kemudian ini ekspor data guru ke Excel ya, jadi munculnya nanti hasilnya adalah file Excel, tabel karyawan. Ini misalkan ini kita di OK saja ya, tabel karyawan tes, dan kita OK. Nah, kita cari tadi di folder. Nah, ini udah ada tuh tabel karyawan tes. Kita buka dulu Excelnya. Ini hasil dari ekspor akses. Nah, ini ada tuh nama, kepala. Ini sudah lengkap semua. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengetik berulang-ulang. Kembali ke aksesnya. Bila guru telah selesai, kemudian siswa. Nah, siswa ini kan contoh yang sudah ada. Kita lihat, nah, seperti ini nampaknya. Ya, sampai akhir. Ini tombol untuk tombol-tombol untuk penggunaan teks.
isi biodata, nomor urut, tabungan, nomor induk diisi, nama lengkap ya, apa yang ada di sini isi. Untuk foto sama seperti tadi, klik 2 kali, nah cari foto anak. Berarti harus disiapkan juga foto anak. Kemudian ini statusnya, nah kelompoknya tadi maksudnya kelas ya, kelasnya kelas berapa, kelompok berapa, walinya siapa. Nah ini karena tadi data guru sudah ada, jadi di menu wali ini ada semua daftar guru. Kemudian nah ini untuk pengisian input data siswa. Ini navigasi ya. Kalau misalkan selesai, maka kita nih yang digambar pensil tambah. Ini untuk membuang dan ya print out. Kita klik coba. Ini nanti memerlukan printer. Ini ada isi biodata untuk yang data baru, kemudian edit biodata apabila koreksi data, kemudian lihat. Kalau lihat ini hanya melihat, tidak bisa dirubah. Nah, setelah selesai input anak, kita lihat misalkan data kelompok atau data kelas. Nah, ini nampak kelas 1 lakinya berapa, jumlah 5, perempuannya 1. Kelas 2 ini lakinya 4, perempuannya 2, sampai kelas 6 ya. Kelas 6 L ada 5, 6P ada 7. Jumlahnya semua 12 dan jadi semuanya jumlah siswa 47. Ini sudah lengkap dengan alamatnya Ibu ya. Kemudian ini data kelompok. Kemudian siswa per wali kelas. Nah, tadi kan ada pemilihan wali kelas 1 sampai kelas 6, satunya berapa, siapa, 2 berapa, siapa. Nanti ketika di print out seperti ini, daftar kelas, wali kelasnya Anu, nah ini anak-anaknya. Wali kelasnya Mama, maka ini anak-anaknya. Kemudian kartu infak ya. Kartu infak ini Ibu Bapak tidak usah membuat kembali kartu, ini langsung bisa di print out dengan ukuran 1/4 ya, A4 dibagi 4. Ini tuh logonya sudah ada, kopnya sudah ada, karena tadi ya. Kemudian ini tinggal namanya sudah ada langsung, nomor induknya sudah ada. Kemudian nama kepalanya tadi karena sudah dihapus, ini jadi kosong. Apabila mau di print, tinggal ini klik tombol print ya, nanti gunakan select record, jadi untuk memprint yang nampak. Kalau misalkan all semua, biasanya nanti ada kurang kerapihan. Ini Anda bisa pilih di sini nih, name ya. Untuk navigasinya. Nah, close. Kemudian kartu siswa juga ada, tinggal print. Kemudian ID card. Kemudian ekspor data ke Excel. Nah, misalkan nanti panitia membutuhkan data, ini tinggal diekspor. Walaupun nanti susunannya tidak sama, tapi minimal kita tidak mengetik ulang. Kemudian yang per kelompoknya sama ya, per wali kelas maksudnya. Kemudian data ini ada per wali kelas, ini data kelompok maksudnya kelas 1, 2, 3 ya, per kelompok. Nah, itu untuk siswa, menu siswa. Menu guru tadi sudah, menu siswa. Sekarang administrasi, tentunya ada administrasi yang dicatat. Di menu ini ada 9, ada catat transaksi siswa, edit transaksi. Yang catat transaksi siswa ini untuk ya mencatat yang berhubungan dengan siswa. Caranya di sini ada nick, maksudnya memilih siapa yang bertugas. Sini otomatis ada, tinggal pilih salah satunya. Kemudian anaknya atau si santrinya, ini kan kita tadi sudah menginput, di sini ada semua. Misalkan pakai yang ini sudah ada. Kemudian di sini juga muncul nama.
Kemudian di kode, ini jenis barang atau jasanya, misalkan pembelian kaos atau manasik haji. Untuk manasik haji karena tidak standar, jadi nilainya kosong. Atau misalkan di konfigurasi bisa ditentukan berapa harganya. Misalkan ini manasiknya 15.000. Nah, ini langsung terjumlah ya. Kemudian di total biayanya juga terjumlah. Nanti misalkan bayar 20 atau berapa. Setelah itu bisa di print out. Nah, tinggal pakai ininya penggunaan selected record. Kemudian printernya pilih yang ada di Bapak Ibu. Nah, selected record dan OK ya. Kemudian di sini ada navigasi juga untuk maju mundur, kemudian menambah. Misalkan ini sudah selesai, kemudian ada siswa yang kedua, tambah. Nah, ini ketika penambahan boleh langsung ke sini pilih anak. Karena misalkan ini masih nama guru yang ini, maka anak tidak usah dirubah lagi. Kalau mau misalkan diulangi boleh. Misalkan ibu yang lain. Nah, kemudian pilih lagi di sini infak atau SPP ya, SPP 1. Maaf, SPP 1, SPP 2. Untuk besarannya tadi di konfigurasi. Ini berbagai item yang ditransaksikan. Misalkan SPP 1, kemudian juga bayarnya 2 bulan dengan SPP 3, tinggal di bawahnya SPP 3. Atau di 1 tahun kan, berarti semuanya sebutkan 1 sampai 12. Kemudian di sini di nomor fak, ini nomor fakturnya berubah secara tersendiri, jadi tidak akan ada yang sama. Misalkan kalau ada yang mengklaim sudah bayar, membawa bukti ini, nah lihat samakan nomor fakturnya sama enggak. Kemudian, nah itu ya udah untuk transaksi anak. Nah, ini bisa tutup saja. Kemudian edit, ini apabila ada kesalahan. Ternyata setelah di print ada kesalahan, di sini bisa ya cari mana tuh. Nah, ini semuanya ada ya. Kemudian yang tunjangan infak ini untuk ke guru. Jadi misalnya dari kepala sekolah mau memberikan tunjangan kepada guru. Nah, misalkan pilih salah satunya. Kemudian di sini gunakan tunjangan. Nah, tunjangan. Gak usah dirubah ini juga karena sudah sudah di coding ya, sudah menggunakan kodenya tunjangan. Hanya harga besarannya kan diduga masih tergantung DTA masing-masing. Misalkan 25.000. Nah, langsung simpan ya. Kemudian tambah guru yang lain ya, tinggal dirubah. Nah, ini tetap tunjangan. Kemudian ada transaksi umum apabila bukan anak-anak yang transaksi, bukan juga guru. Nah, misalnya ada yang menyumbangkan untuk pengadaan buku. Nah, misalkan dari PT Bank titik menyumbang buku. Nah, di sini nanti tuliskan ya apa. Kalau pengeluaran berarti di sini ditulisnya out saja, dipilih out untuk keluar. Nah, nanti bisa terkalkulasi tersendiri dengan kode out di sini. Demikian untuk administrasi. Lalu rekapannya. Nah, kita lihat rekapannya bentuknya seperti ini. Nama anak ya, kemudian ini transaksinya lengkap. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengetik ulang. Kemudian ada laporan pengeluaran juga. Nah, ini ada. Ya, ini yang kodenya out ya.
yang out tadi. Kemudian rekap pemasukan juga ada, ya, selain SPP. Nah, untuk administrasi demikian. Kemudian untuk SPP khusus nih, dibuat menu khusus. Ini hanya untuk mengecek. Misalkan bulan Juli. Nah, ini yang sudah membayar SPP-nya. Bulan Agustus, ini anak-anaknya gitu. Jadi kita ketika di print, maka hardware atau berkas punya dan software juga ada. Untuk SPP hanya pengecekan ya. Kemudian tabungan. Nah, ini tabungan apabila Bapak Ibu membuka tabungan siswa. Untuk tabungan ini, nah kembali ke konfigurasi. Nah, di data karyawan ini nanti data karyawan ini diambil dari data guru tadi. Ya. Ini sudah otomatis lah ada. Kemudian untuk ketika tadi guru sudah diinput ya, maka absennya pun ada. Beda kalau misalkan belum diinput, pasti kosong. Nah, ini kopnya. Kemudian untuk absen juga, absen siswa. Nah, ini ditentukan dengan wali kelasnya siapa. Karena kan kalau absen itu per kelas. Misalkan, nah, jadi wali kelasnya Anu, si Ibu Anu, ini anak-anaknya, ini absennya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengukur absen, gitu, mengukur, tinggal di print out saja. Dengan nama anaknya sudah ada, jadi tidak usah input kembali. Kemudian ini ada print name tag siswa. Nah, ini untuk apabila siswa memerlukan name tag, ya. Ini karena di cancel saja karena tidak penting. Maka ini langsung ada 9 kartu, 9 ID card. Nah, ini tinggal langsung print, ya. Ini sudah ada fotonya karena kita sudah menginput foto yang telah di scan. Nah, itu untuk data karyawan, data tabungan. Kembali ke tabungan. Nah, tabungan kita catat tabungan. Catat tabungan. Nah, nomor tabnya berapa nomor tabungannya? Maka tadi di data siswa itu ada input nomor tabungan. Itu sengaja untuk memudahkan. Dengan angka itu kan tidak ada terhindar dari duplikasi. Beda dengan nama, banyak yang sama. Apalagi kalau misalkan mirip-mirip ya namanya. Misalkan ini 7. Nah, berarti untuk Naufal. Simpannya berapa? 5. Misalkan. Ini langsung menjumlah. Itu juga pernah misalkan mengambil 5 juga. Ini asalnya 227005. Tapi ketika ada pengambilan 5, maka langsung berubah. Kemudian misalkan pencatatan baru, tinggal ini catat baru. Klik. Lalu pilih kembali anaknya. Dan juga jenisnya apa, simpanannya gitu. Itu untuk tabungan. Kemudian ada nih penyerahan buku tabungan di akhir semester. Ini sudah dibuatkan daftar anaknya, kemudian nomor tabungannya, simpan, ambil, saldonya. Nah, tinggal ada tanggal, nama, dan para pengambilan. Kemudian administrasi sudah, tabungan siswa, guru, SPP, laporan. Nah, laporan ini ada beberapa menu. Laporan STTB. Nah, anak-anak kan nanti dikasih STTB, tinggal dituliskan di sini nomor ijazah yang berapa. Nah, tinggal di print kalau sudah selesai. Kemudian untuk perpustakaan. Kemudian untuk rapot juga sama. Serah terima rapot ya. Biar terdokumentasi. Kemudian di sini ada inventaris sekolah. Nah, kita lihat print daftar inventarisnya seperti ini. Sedangkan inputnya, nah ini seperti ini ya. Ini ada fotonya juga sama seperti penggunaan yang awal-awal.
Ini satunya berapa, harinya berapa. Kemudian perpustakaan, ini baru ada 2, yaitu untuk menu laporan ya. Ada. Kemudian ada juga tunjangan guru nih, biar tercatat bulan berapa, bulan 1 berarti Januari 2018. Nah, ini ada tunjangan ya, jumlahnya ada, tinggal di print sebagai bukti. Kemudian tunjangan beres ini ya, konfigurasi sudah. Untuk print ya, ini ada print absen siswa dan guru. Nah, hati-hati dengan print absen, ini langsung ada. Kemudian selesai cover kalkulator. Kemudian ada absen siswa, absen guru. Ini kalau dilakukan oleh komputer ya. Di sini karena sudah ada nama anak, tinggal pilih nama anaknya siapa. Kemudian absensinya apa? Izin sakit tanpa keterangan. Klik misalkan di sakit. Lalu kita lihat rekapnya. Rekap absen. Nah, ini nampak seperti ini. Jumlah absennya berapa, sakit berapa, izin berapa, tanpa keterangan berapa. Kemudian ada juga absen guru, sama. Gurunya mana, izin. Nanti direkap, nah ada ya. Kemudian absen guru sudah selesai. Ini hanya tip ya, diganakan filenya. Nah, di biodata tadi terlewatkan, ada isi biodata, kemudian ada biodata plus administrasi. Ketika diklik, nah ini muncul data dan data tabungan juga data administrasi. Ini apabila kita ragu dengan apa yang telah diinput, apakah sudah diinput atau belum. Nah, lihat di sini saldonya berapa. Kemudian di sini apa yang sudah tercatat. Ini biar meyakinkan ya. Ini navigasinya. Di sini juga bisa langsung, misalkan oh ternyata belum tercatat tabungannya, kita klik di sini di A menuju tabungan. Atau di sini administrasi RA. Nah, menuju ini ya, administrasi. Di close. Nah, itu untuk biodata plus administrasi. Demikian untuk penjelasan secara lengkap. Apabila ada hal yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan. Nah, terakhir ada hapus data atau copy ya. Nah, di sini boleh nih. Nah, ini untuk menghapus, misalkan ganti tahun, jadi menghapus bagian anak atau seluruhnya, bisa dari sini. Ini kalau hati-hati menghapus. Nah, maka muncul tabel-tabel yang bisa dihapus. Misalnya ini untuk karyawan yang ini mau dihapus, tinggal di blok dari pinggir, kemudian delete ya. Misalkan contoh, nah, your about delete 4. Hanya yang harus diperhatikan adalah delete di sini tidak bisa di undo. Jadi ketika ini di yes, maka biasanya nggak bisa dikembalikan. Nah, kita buat contoh satu saja. Ini di delete ya. Yes, coba bisa nggak di undo? Oh, nggak aktif undo-nya ya. Anu tulusnya di undo tidak aktif, jadi tidak bisa diulang. Jadi harus hati-hati dalam menghapus di akses ini. Data karyawan sudah. Untuk infak di sini kita blok saja semuanya ya. Blok dan dikosongkan, delete. Maka nanti akan kosong kembali. Ini misalkan tabelnya delete saja.
nama akan kosong kembali. Kemudian nomor transaksi, tabungan transaksinya delete. Kemudian juga data tabungannya delete. Jadi tinggal ini dari sudut ya. Dan inventaris, nah inventaris tentu kalau ada yang sama silahkan, kalau ada yang beda delete saja. Di sini kita delete dulu. Nah, sudah selesai. Kemudian di biodata, ini apakah mau dilihat semua apa tidak ya? Nanti dibuatkan yang kosong dan yang sudah terisi. Dan juga absen ya, tinggal klik di sini, delete ya. Kemudian itu masih kosong. Ini tabel karyawan, delete, kosong lagi. Kemudian absen, nah ini tinggal delete, kosong. Nah udah selesai. Dan juga bisa untuk nah demikian dulu ya. Nanti kita sambung dengan cara mengkopikan langsung.